wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita belajar, Ibu minta Fikri untuk pimpin akhir. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Ibu akan absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, iya ya. Oke, bagus. Berarti kalian disiplin dalam kehadiran ya, karena semuanya sudah hadir. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap ya. Perhatikan dulu keadaan di sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah? Masih ada sampah? Tidak ada lagi ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang permasalahan pokok ekonomi modern. Sebelum materi, Bu mau tanya, siapa yang masih ingat apa-apa saja permasalahan pokok ekonomi modern? Silakan katakan. Oke, Putri Selvi. Pokok masalah permasalahan modern itu adalah diperlukan masyarakat diproduksi dan hal bagaimana cara memproduksi dan perlu ekonomi serta barang akan diproduksi. Oke, bagus sekali ya. Benar apa yang dikatakan oleh Desi. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang sistem ekonomi. Akan kalian pelajari pada hari ini adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Untuk kajian keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi di bagian keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Karakter yang akan kalian capai yaitu karakter disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Sistem barter. Oke, apa sih sistem barter itu? Tukar barang dengan barang. Oke, tukar barang dengan barang. Apa manfaatnya? Supaya saling ekonomi. Oke, bagus sekali. Terus teman kalian. Ini yang kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian ya. Ada faktor internal yang mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara. Yaitu yang pertama dia ada falsafah dan ideologi yang dianutnya. Seperti negara kita, apa falsafah dan ideologi negara kita? Pancasila. Good. Terus sistem pemerintahannya juga ada sistem politik satu negara. Sekarang kita lihat penjelasan
keempat macam sistem ekonomi. Silakan kalian tonton video berikutnya. Negara di sini termasuk sistem ekonomi tradisional. Meskipun dengan sistem tradisional, jangan salah loh, sistem ini masih memiliki kelebihan. Mereka melakukan persaingan yang sehat, karena di sini hubungan antara individu sangat erat. Lihat, kemampuan mereka masih sederhana dan mirip-mirip kan? Nah, ini menandakan tidak ada kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam di sini, apalagi sumber daya manusia. Namun, sistem ini ada juga kelemahannya yang menjadikannya tidak dapat digunakan di berbagai negara. Kelemahannya yaitu produktivitas di sini masih rendah karena teknologi yang dengan alam. Oke, kamu sudah paham kan? Saat ini hanya sedikit negara yang masih menerapkan sistem ini. Itu pun hanya daerah-daerah tertentu saja. Oke, tadi sudah kita tonton YouTube-nya tentang sistem ekonomi tradisional. Kita lanjut dulu ke sistem ekonomi liberal. Kita akan ke negara Jerman. Lumayan jauh juga ya perjalanan kita. Sampai juga kita di Jerman. Lihat, di negara ini setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. Di sini hak perorangan diakui, dan kamu lihat itu, semua perekonomian di sini diatur oleh mekanisme pasar loh. Sudah dulu lihat sistem ekonomi di negara ini ya. Kita lanjutkan perjalanan kita ke negeri Sakura. Yeay, kita sekarang sudah berada di negara Jepang. Di sini semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Pemerintah di negara ini tidak melakukan intervensi dalam pasar. Kamu lihat, di negara ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang setiap perusahaannya mempunyai alat produksi sendiri. Karena di negara ini, setiap orang bebas memiliki barang termasuk alat produksi. Nah, negara Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang ini, mereka memakai sistem ekonomi liberal, di mana pada sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Oke, sampai di sini sudah kita bahas tentang sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi liberal. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya tentang sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi liberal ini? Ya, silakan Sisi. Tradisional itu pertumbuhan ekonomi itu lambat. Ya, kenapa di dalam sistem ekonomi tradisional pertumbuhan ekonominya lambat? Karena mereka masih terpaku dengan adat istiadat ya. Tidak ada keinginan untuk berkembang. Karena apa? Karena dia sistemnya tergantung dengan alam, seperti dia menanam sendiri, dia mengolah sendiri, dan dia mengkonsumsi sendiri. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Sisi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan dulu ke sistem ekonomi komando ya. Hai, aku akan mengajakmu meneruskan perjalanan menuju di negara-negara destinasi kita berikutnya. Masih banyak negara yang akan kita kunjungi loh. Yuk kita ke Cina. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Kita sudah sampai di negara Cina nih. Wah, ramai sekali masyarakat di negara ini. Lihat masyarakat itu, perusahaan-perusahaan pemerintah. Ya, masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Di sini semua alat produksi dan sumber-sumber daya juga dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Oke, selanjutnya kita ke negara Korea Utara. Sampai juga kita di negara Korea Utara ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, di negara ini kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, negara Cina dan Korea Utara ini memakai sistem ekonomi komando atau terpusat. Seperti yang sudah kamu lihat tadi, sistem ini dikendalikan oleh pemerintah. Mulai dari menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Semuanya diatur oleh pemerintah.
Pemerintah juga bebas menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau begitu, kamu pasti berpikir, masyarakat di negara ini tidak diakui hak milik pribadinya. Ya, benar. Itulah yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi ini. Sistem ini juga dapat mematikan kreativitas dan inisiatif setiap individu di negaranya untuk maju. Kita lanjut ke sistem ekonomi campuran. Hai, kamu mau menemani perjalananku lagi mengelilingi negara-negara di dunia ini? Iya, kita masih melihat sistem ekonomi di setiap negara yang akan kita kunjungi. Kita akan mengunjungi beberapa negara terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke Indonesia ya. Destinasi negara selanjutnya yaitu India. Sampai juga kita di negara India. Kamu bisa melihat di pasar negara India ini, di sana ada pedagang. Harga-harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar. Lihat, kalau di Mall India ini, mereka memasang diskon yang hampir sama di setiap tokonya loh. Karena pemerintah di negara India sudah memberikan kebijakan harga dasar atau floor price untuk produsen. Pemerintahnya juga melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Nah, negara India dan Filipina ini menerapkan sistem ekonomi campuran. Dengan sistem ini, kreativitas dan inisiatif individu dapat berkembang. Dan juga proses penetapan harga barang dan jasa di pasar negara ini dapat dikendalikan dengan mudah. Kondisi perekonomian negara pun cenderung stabil. Ya, itu pasti. Tapi dengan sistem ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dari sistem ekonomi liberal. Di sistem ini juga, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi campuran? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi. Jadi kalian silakan bentuk kelompok diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Oke ya, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 ini LKPD-nya, silakan kalian menganalisis tentang sistem ekonomi tradisional. Ini kelompok 2, kalian menganalisis tentang sistem ekonomi liberal. Silakan dibuat nama kelompoknya dan analisis. Menjalankan sebelum itu artinya sebelum LKPD-nya terjamin. Ini juga stabil, ada yang kaya, ada yang stabil. Juga ini nanti gotong royong sampai Sistem ekonomi liberal kan? Sistem ekonomi liberal. Sistem Oke, silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Syarima dari kelompok 1 sebagai moderator. Di sebelah saya ada Tania Artia Rahman
Di sebelah saya ada Anissa Alia Zara, dan di sebelah Anissa Alia ada Alia Muslimah. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem ekonomi tradisional. Ya, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan bergantung dengan sumber daya alam. Terdapat untuk ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dua, hanya sedikit menggunakan modal. Tiga, pertukaran dilakukan dengan sistem bazar atau barang dengan barang. Empat, belum mengenal pembagian kerja. Lima, hasil terikat tradisi. Dan enam, tanah sebagai dukungan kegiatan produksi dan sumber penghasilan. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu hubungan antar individu terjadi erat, gotong royong, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang tertukarkan. Kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba. Kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup dan cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang terakhir ialah alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Negara-negara yang menerapkan sistem Indonesia sebagai bagian nilai seperti Papua, dua peringkat tengah yaitu negara membaiki, membayar dan lain-lain, tiga Ethiopia dan empat Malawi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Oke, silakan kelompok lain jika ada yang mau bertanya dari kelompok satu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitira Ismailullah, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa tingkat kemakmuran sistem ekonomi tradisional itu sangat rendah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawaban dari kenapa tingkat kemakmuran sangat rendah karena pada perekonomian tradisional masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula, masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari luar. Bagaimana kelompok 4? Apa itu jelas? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada, oke, silakan ditutup presentasinya. Kami akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak merata. 4. Kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 silakan. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nela Barasati dari kelompok 2. Ingin menanyakan negara mana saja yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Oke, silakan kelompok 3. Negara mana saja yang menggunakan sistem ekonomi pasar? 1. Negara Jepang. 2. Negara Amerika. 3. Negara Jerman. Terima kasih. Oke, bagaimana? Oke, jelas ya. Kelompok mana lagi ingin bertanya? Silakan Oke, yang mau kelompok bertanya. 1. Perkenalkan, saya Tumiasa dari kelompok 1. Bagaimana pelaksanaan sistem ekonomi liberal? Oke, silakan kelompok 3. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal adalah sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar, dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, jelas.
Oke, terima kasih kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, terima kasih. Apabila ada yang salah, kami minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok berapa lagi? Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu bahwasanya hari ini kita telah belajar tentang sistem ekonomi. Ada berapa macam sistem ekonomi? Ada apa saja? Sistem ekonomi nasional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Terus masing-masing sistem juga mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kita ice breaking ya. Jadi kalau ibu sebutkan selamat pagi, kalian tepukkan 1 kali ya. Kalau misalnya selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam. Nah, selamat malam nggak usah bersuara karena waktunya bisa ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Sisi ya, sisi kurang mampu surat konsentrasi. Untuk spesial ini apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini? Seru, oke. Yang lain? Termotivasi, menambah pengetahuan baru, ilmu pengetahuan baru. Oke, baiklah ya. Ibu ada kata-kata motivasi yang sekalian ya. Kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin ya, setinggi langit ya. Karena apa? Karena pada saat kalian jatuh, kalian tetap berada di antara bintang-bintang ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak ya, dan cuci tangan ya. Fikri, silakan pimpin doa teman-teman. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, yang harus kalian kerjakan di Google Form yang telah ibu berikan, silakan kalian kerjakan soal-soal kelas tersebut ya. Nanti silakan langsung dikumpul untuk bahan evaluasi. Pelajaran pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.